Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Benindak lanjuti tugas ulangan akhir semester ilmu akhlak. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Riyadi Solihin. NIM atau NIM 12130501169. Langsung saja kepada pembahasan. Di sini saya akan membahas pengertian dari akhlak secara bahasa dan secara istilah, juga beberapa definisi akhlak dari para ulama, dan pembagian dari akhlak yang terbagi menjadi dua, yaitu akhlak tercela dan akhlak terpuji. Langsung saja. Adapun yang pertama yaitu pengertian akhlak. Akhlak secara etimologi atau secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata khulukun yang artinya berbudi pekerti, perangai atau tabiat. Adapun akhlak secara istilah yaitu halun lin nafsi da'iyatan laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala rawiyah, yaitu suatu keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu tanpa berpikir atau direncanakan terlebih dahulu. Adapun selanjutnya merupakan definisi-definisi dari para ulama. Yang pertama, menurut definisi Al-Imam Muhammad bin Ahmad At-Tusi, atau sering kita sebut Al-Imam Ghazali. Menurut beliau, akhlak di dalam kitab karangannya yaitu kitab Ihya Ulumuddin, akhlak adalah suatu perangai yang menetap kuat dalam jiwa seseorang dan merupakan sumber timbulnya perbuatan-perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan tanpa perlu difikirkan atau direncanakan sebelumnya. Salah satu kalimat atau yang beliau tuliskan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, salah satunya adalah dan dari setiap satu dari akhlak tersebut aku sebut pengertiannya dan hakikatnya, lalu aku sebut sebabnya yang ia dilahirkan darinya, lalu bahannya yang diakibatkannya, lalu pekerjaan yang bisa kita ketahui, lalu cara mengobati yang dengan itu diakhiri semua itu, seraya disamakan dengan dalil-dalil ayat dan hadis dan ucapan para sahabat. Itu yang tertulis dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Ghazali. Adapun yang kedua yaitu pengertian akhlak menurut Al-Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Maka daripada itu, kita simpulkan dari beberapa definisi para ulama bahwasannya akhlak ini atau ilmu akhlak itu penting bagi diri seseorang
adalah sebuah hal yang menyangkut terhadap diri seseorang dan penting untuk dirinya mengamalkan. Bahkan sampai pentingnya akhlak bagi diri seseorang. Salah satu ulama dari Indonesia, beliau mengarang kitab akhlak yang berjudul Bidayatul Hidayah. Kalau tidak salah, di dalam kitabnya tertulis bahwasanya atau Imam Nawawi berkata bahwasanya seseorang yang memiliki ilmu banyak tetapi tidak memiliki akhlak, maka ilmunya tersebut tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Maka itulah salah satu pengungkapan dari ulama bahwasanya pentingnya itu sifat akhlak di dalam diri kita. Adapun Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Allah mengatakan bahwasanya ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang dimanapun artinya itu, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadi kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sini ialah orang yang paling takwa di antara kamu sesungguhnya. Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Bahkan saking pentingnya ini akhlak, tidak hanya para ulama, tapi langsung turun dari Allah yang mengatakan sendiri. Selanjutnya yaitu pembagian akhlak. Akhlak ini terbagi menjadi dua, yakni akhlakul karimah dan akhlakul majmumah. Adapun itu akhlakul karimah yaitu akhlak yang terpuji. Ya, ini merupakan salah satu golongan macam akhlak yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang muslim atau manusia. Contohnya misalnya rela berkorban, jujur, sopan, santun, tawakal, adil, sabar, dan lain-lain. Adapun yang kedua yaitu akhlakul majmumah, atau sering kita sebut dengan akhlak tercela. Akhlak tercela ini merupakan akhlak yang buruk dan tidak seharusnya, bahkan harus dihindari dari sifat manusia atau perilaku manusia setiap hari. Contohnya dari akhlak ini yaitu misalnya sombong, iri, dengki, takabur, ghibah, dan lain sebagainya yang bersifat buruk. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.